Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Sejak awal abad ke-14 sampai akhir abad ke-18, Eropa sedang memasuki periode zaman penjelajahan. Orang-orang Eropa mulai berlayar mencapai daerah baru yang umumnya merujuk pada benua Amerika atau daerah lain yang belum pernah diketahui sebelumnya. Dari sederet tokoh Eropa yang muncul memimpin ekspedisi pelayaran dan penaklukan, nama Hernán Cortés mencuat sebagai seorang Spanyol yang sukses menundukkan Meksiko secara penuh. Cortés adalah tipikal orang yang keras, tak mudah patuh pada perintah atasan, dan pada gilirannya memenuhi ambisi dirinya sendiri. Jasa Cortés tentu saja besar bagi kerajaan Spanyol dan bisa dianggap sebagai pahlawan. Sementara di Meksiko, ia jadi sosok yang kontroversial, terutama hubungan buruknya dengan para penduduk asli. Ketika Cortés menginjakkan kakinya di tanah Meksiko, daerah itu sudah punya peradaban maju yang dibangun suku bangsa Aztec. Para penulis Eropa sering menonjolkan orang-orang Aztec sebagai masyarakat kanibal, gemar mempersembahkan kurban manusia di atas altar batu, dan sederet tindakan lain yang dianggap amoral. Namun narasi tandingan seperti karya Matthew Restall, When Montezuma Met Cortés, The True Story of the Meeting That Changed History tahun 2018 menyebut bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang dilebih-lebihkan, layaknya mencampurkan legenda dengan fakta sejarah. Perilaku Cortés sendiri tak jauh lebih baik. Ia merampas tanah dan menyerobot emas. Banyak dari penduduk asli dijadikan budak, terbunuh, termasuk karena wabah penyakit cacar yang ditularkan orang-orang Eropa. Ia juga membawa Katolik sebagai agama baru yang dipeluk oleh penduduk asli, menggantikan kepercayaan lokal. Hampir 500 tahun berselang, Paus Fransiskus, selaku pemimpin tertinggi otoritas gereja Katolik, pernah meminta maaf pada bulan Februari tahun 2016. Ini tak lepas dari desakan beberapa komunitas adat di Meksiko yang menilai gereja Katolik terlibat dan bersekutu dengan para penjajah macam Cortés. Akibatnya budaya, bahasa, agama dan nilai-nilai Spanyol lainnya dipaksakan kepada rakyat Meksiko. Beberapa orang menganggap nilai budaya dan tradisi Anda lebih rendah. Yang lain dimabuk oleh kekuatan, uang, dan tren pasar, mencuri tanah Anda atau mencemarinya. Betapa menyedihkan, kata Paus Francis yang dikutip oleh BBC. Awal mula petualangan Cortés. Bernama lengkap Hernán Cortés Marqués de Valle de Ajata. Ia lahir di Medellín, Provinsi Extremadura, Spanyol pada tahun 1485 dari pasangan Martín Cortés de Monroy dan Catalina Pizarro Altamirano. Keluarganya merupakan golongan priai yang dihormati meski tak sekaya dan sebesar priai lainnya. Cortés yang dikenal sebagai penakluk sukses sejatinya tak punya jam terbang tinggi dalam hal perang. Pendidikan terakhirnya adalah ilmu hukum di University of Salamanca dan tidak tamat. Baru 2 tahun kuliah, ia merasa bosan dan memutuskan berhenti. Cortés berpaling dari dunia pendidikan dan mulai terpesona dengan kisah-kisah penemuan emas dan kekayaan lainnya di dunia baru. Apa yang dimaksud dengan dunia baru? Di zaman itu adalah daratan benua Amerika. Kata tersebut muncul pada abad ke-15 berbarengan dengan dimulainya zaman penjelajahan. Penyebutan dunia baru muncul karena sebelumnya orang Eropa hanya menganggap bahwa dunia ini diisi oleh daratan Eropa, Asia, dan Afrika. Cortés berlayar menuju kota Azua di Hispaniola, kini menjadi Republik Dominika pada tahun 1504 saat umurnya masih 19 tahun. Menghabiskan waktu selama 7 tahun, ia diketahui pernah bekerja sebagai notaris dan petani. Pengalaman menaklukkan dunia baru datang saat ia bergabung bersama ekspedisi Diego Velázquez ke Kuba pada tahun 1511.
Velázquez sukses menguasai Kuba dan mendapat jabatan sebagai gubernur, sedangkan Cortés bekerja sebagai pegawai bendahara dan pernah menjabat wali kota Santiago. Pengalaman selama menaklukkan Kuba bikin Cortés terobsesi memimpin sebuah ekspedisi sendiri. Ia kemudian minta izin ke Velázquez pada tahun 1518 untuk berangkat ke Meksiko. Velázquez mulanya sempat mengizinkan, tapi belakangan ia punya firasat tak enak kepada Cortés yang dipandang punya potensi menjadi seorang yang haus kekuasaan. Singkatnya, Cortés tetap berangkat pada tahun 1519 meski tak dapat restu dari Velázquez. Menggerogoti pinggiran Meksiko, menaklukkan Aztec. Pada tanggal 4 Maret tahun 1519, iring-iringan Cortés berisi sekitar 600 orang, termasuk para budak dari Afrika. Deretan kuda dan artileri mulai memasuki wilayah Meksiko. Beragam versi memunculkan nama lokasi yang menjadi pendaratan pertama rombongan Cortés. Ada yang menyebut di daerah Veracruz, Cozumal, Cabo Catoche, Yucatan, dan lain sebagainya. Setelah mengkolonisasi daerah yang menjadi pendaratan pertama, pasukan Cortés kemudian bergeser ke Tabasco. Mereka memulai pertempuran dengan penduduk lokal pada tanggal 25 Maret tahun 1519 di lembah Chintla. Kekuatan pun tak seimbang. Penduduk asli kesulitan membasmi pasukan Spanyol yang bersenjata dan berseragam besi itu. Sebanyak 800 orang Tabasco terbunuh dan hanya berbalas 2 orang Spanyol yang mati. Orang Tabasco pun akhirnya menyerah dan bersumpah setia kepada Spanyol. Salah satu kepala suku memberi Cortés seorang budak wanita bernama Malinche yang kemudian dinikahinya. Cortés pun memanfaatkan Malinche sebagai pemandu lokal sekaligus penerjemah bahasa. Malinche yang fasis berbahasa Aztec dan Maya belajar bahasa Spanyol. Wilayah Tlaxcala jadi target berikutnya. Diketahui bahwa daerah tersebut dalam pengaruh kekuasaan kerajaan Aztec. Meski kerajaan Aztec punya pengaruh dan kekuatan besar di Meksiko, tak semua daerah Meksiko sepenuhnya tunduk atau suka. Tokoh lokal Tlaxcala bernama Xicotenga adalah salah satunya. Mereka berkongsi dan menggabungkan kekuatan untuk pergi menuju ibu kota kerajaan Aztec di Tenochtitlan. Niatan Cortés yang hendak menaklukkan kerajaan besar Aztec tak sepenuhnya didukung para prajuritnya. Mereka melihat bahwa Cortés makin jauh melangkah, mengabaikan instruksi Velázquez di Kuba. Mengetahui hal tersebut, Cortés menghancurkan seluruh kapal guna memastikan mereka tak pergi meninggalkan barisan. Langkah ini pun berhasil. Para prajurit meneruskan perjalanan bersama Cortés ke Tenochtitlan. Rombongan Cortés tiba di Tenochtitlan pada tanggal 8 November tahun 1519 setelah menghabiskan 3 bulan karena sulitnya medan. Tampaknya kedatangan Cortés bertepatan dengan sebuah ramalan kepercayaan Aztec tentang adanya dewa berkulit putih yang datang dari timur. Inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa Raja Montezuma menyambut kedatangan Cortés dengan limpahan hadiah dan mengajak tur ke Siantaro istana Aztec. Penyambutan gila-gilaan orang Spanyol di tanah Aztec rupanya memicu kekacauan di kalangan masyarakat setempat. Keadaan semakin runyam manakala Cortés langsung menyandera Montezuma dan menuntut uang sebagai tebusan yang besar kepada bangsa Aztec. Sedangkan pasukan Spanyol dikerahkan untuk menguasai kota Tenochtitlan. Malangnya Montezuma meregang nyawa di tengah bangsanya sendiri setelah dirajam dengan batu. Masih dalam suasana pertempuran, seperti diungkap oleh Badilevi dalam Conquistador, Herman Cortés, King Montezuma and the Last Stand of the Aztecs, tahun 2008. Velázquez menerjunkan pasukan untuk menangkap Cortés pada bulan April tahun 1520 karena dianggap telah melanggar perintah. Cortés memberikan perlawanan kepada pasukan Velázquez dan berhasil mengalahkan mereka. Ia kembali ke Tenochtitlan dengan keadaan orang-orang Aztec hendak memberontak kepada Spanyol dan mengusir keluar. Cortés tak hilang akal. Ia mulai mengkonsolidasi kekuatan dengan cara menguasai daerah-daerah pinggiran Tenochtitlan dan mendapatkan sekutu. Dengan kekuatan besar ini, Cortés menyerbu Tenochtitlan kembali dan berhasil menguasai kota pada bulan Agustus tahun 1521 setelah 3 bulan pengepungan.
Setelah kemenangan, sebuah pemukiman baru bernama Mexico City berdiri di atas reruntuhan kerajaan Aztec. Cortes hendak menegaskan bagaimana ia bisa menaklukkan peradaban Aztec dan merebut Meksiko di bawah kendalinya. Sesuatu yang sudah ia impikan sejak di Spanyol. Ambisi Cortes menyebabkan praktik kekejaman besar kepada penduduk pribumi Meksiko. Peradaban Aztec yang eksis sejak tahun 1300-an menguasai sekitar 80.000 mil persegi dan berisi sekitar 15 juta orang harus berakhir di tangan orang Spanyol. Sebuah wabah mematikan yang menyerang pada tahun 1545 juga turut mempercepat berakhirnya era masyarakat Aztec karena merenggut nyawa jutaan orang dalam waktu 5 tahun. Pada puncak penaklukan Spanyol, deretan daerah jajahan ini diberi nama Spanyol Baru. Wilayahnya meliputi Meksiko, Amerika Tengah, Amerika Serikat Barat Daya dan Selatan, Hindia Barat Spanyol, Florida Spanyol, Filipina, dan beberapa pulau di Pasifik. Akhir perjalanan Cortes. Cortes sempat diberi jabatan sebagai gubernur jenderal untuk Spanyol Baru pada tahun 1523. Jabatan ini merupakan suatu kehormatan besar dan puncak dari karir seorang penakluk. Tetapi pemerintah Spanyol khawatir bahwa Cortes akan menjadi orang yang terlampau kuat. Jabatan gubernur jenderal ditucuti setelah ia pulang dari ekspedisi ke Honduras pada tahun 1524. Cortes menyempatkan pulang ke Spanyol pada tahun 1528. Ia menghadap Raja Charles V selaku penguasa kerajaan Spanyol saat itu, memohon agar mandat jabatannya dikembalikan lagi. Permintaan Cortes hanya berakhir pada jabatan Kapten Jenderal dan tidak lebih. Saat kembali ke Meksiko pada tahun 1530, ia tak lagi menjadi orang kuat. Pengaruhnya terbatas dan aktivitasnya dipantau. Setelah sempat melanjutkan ekspedisi penjelajahannya di Amerika Tengah, ia akhirnya pulang kampung pada tahun 1540 dengan memendam rasa kecewa. Ia lalu memutuskan pensiun dari dunia penjelajahan yang berujung pada kolonialisme itu. Di sebuah perkebunan dekat Sevilla, Cortes mengembuskan napas terakhir pada tanggal 2 Desember tahun 1547 akibat penyakit paru-paru yang menggerogotinya. Dan berakhirlah kisah sejarah Cortes yang berlumuran darah itu. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.